Halo semua, kali ini Kidul Official akan mengajak kalian semua untuk mengunjungi Museum Airlangga yang berada di kawasan wisata Gua Silomangleng, Kediri. Seperti apa tempatnya? Ikuti terus video kita berikut ini. Museum Airlangga didirikan pada tahun 1992 sebagai pengganti dari Museum Tirtoyoso. Nama museum diambil dari nama Raja Airlangga, pendiri Kerajaan Kahuripan yang memerintah pada tahun 1009 sampai dengan 1042 dan bergelar Abhiseka Sri Maharaja Rakai Halu Sri Dharmawangsa Airlangga Ananta Wirakrama Tunggadewa. Museum ini menyimpan benda-benda arkeologi peninggalan masa Kerajaan Kediri. Berada sekitar 5 km arah barat dari pusat kota Kediri, tepatnya terletak di Jalan Mastrip, nomor 1, kawasan wisata Silomangleng di kaki Gunung Klothok. Gentong batu merupakan wadah air suci berbentuk bulat kerucut terpancing, terbuat dari batu andesit. Benda ini juga disebut dengan junwatu. Gentong batu ini berukuran tinggi 70 cm, diameter total 80 cm, tebal bibir gentong 10 cm, diameter lubang 32 cm dan kedalaman lubang 50 cm. Batu angka tahun merupakan sebuah relief yang menerangkan tahun pembuatan sebuah bangunan suci. Angka tahun tersebut diukir pada balok yang terbuat dari batu andesit. Biasanya batu angka tahun diletakkan di atas ambang pintu masuk candi. Prasasti Brameswara dibuat sekitar tahun 1037 Saka atau 1115 Masehi oleh Sri Maharaja Rakai Sirikan Sri Brameswara Sakalabuana Tustikarana Sarwani Wariwirya Parakrama Dijaya Utunggadewa. Berbahan batu andesit, tinggi batu 154 cm dan masih ditambah tinggi kaki 22 cm, lebar atas 97 cm dan lebar bawah 67 cm serta tebalnya 26 cm. Di sisi depan bagian atas ada lambang kerajaan yang dikenal dengan nama Candraka Pala Lancana. Prasasti angin terbuat dari batu andesit, ditemukan di Duku Dadapan, Desa Jemekan, Kecamatan Ngadiluih, Kabupaten Kediri. Aksara dan bahasanya Jawa kuno, dibuat sekitar tahun 1103 Saka atau 1181 Masehi oleh Sri Maharaja Rakai Hino Sri Aryaswara Madhusudana Warta-Rarijaya. Parvati adalah istri atau sakti Dewa Siwa dan ibu dari Ganesha. Oleh karena itu, atribut yang dipakainya berhubungan dengan atribut Siwa maupun Ganesha, yaitu dua tangan belakang masing-masing membawa aksamana dan kamandalu. Dua tangan yang lain diletakkan di depan perut dengan membawa bunga teratai. Biasanya arca Parvati digambarkan dalam sikap berdiri di atas lapik berbentuk padma. Prasasti Ker. Prasasti ini berisikan tentang pemberian status sima atau perdikan kepada masyarakat Ker atau Dwani Ker karena saat Raja Kameswara diserang musuh,
Mereka bersedia membantu raja sehingga sang raja dapat kembali bertahta di bumi Kadiri. Dalam prasasti ini terdapat nilai cinta tanah air dan wujud bela negara yang pernah terjadi pada masa kerajaan Kadiri abad ke-12 Masehi. Prasasti Ker dibuat sekitar tahun 1107 Saka atau tahun 1185 Masehi oleh Sri Maharaja Sri Kameswara Triwikramawatara Aniwariwirya Parakrama Dikjaya Uttunggadewa. Prasasti Kusmala. Prasasti ini berisikan tentang selesainya pembuatan waduk atau dawuhan. Tujuan dibuatnya waduk tersebut yaitu untuk sarana irigasi persawahan yang berada di daerah Timur Daha. Prasasti Kusmala dibuat sekitar tahun 1272 Saka atau 1350 Masehi oleh Paduka Batara Matahun Sri Batara Wijaya Raja Sananta Wikromo Tunggadewa. Durga Mahisa Suramadini adalah salah satu istri atau sakti Siwa. Nama tersebut mempunyai arti Durga yang membunuh kerbau jelmaan Asura, yaitu raksasa yang menunggu kayangan. Durga digambarkan dua tangannya menarik rambut Asura dan ekor kerbau, sedang 6 tangan lainnya membawa cakra, karang, perisai, pedang, dan anak panah. Ganesha adalah anak Siva dan Parvati. Dalam Aparajita Prasa disebutkan Ganesha mempunyai ciri-ciri berkepala gajah bertangan 4, 2 tangan depan membawa mangkok dan gading, belalai menghisap ke dalam mangkok. Ardhanari merupakan lambang persatuan antara dewa dengan istrinya Parvati. Oleh sebab itu, ia diwujudkan dalam bentuk setengah pria dan setengah wanita. Ardhanari digambarkan bertangan 4, 2 tangan belakang masing-masing membawa aksamala dan komara, 2 tangan depan diletakkan di depan perut. Vishnu adalah salah satu dewa Timurti berkedudukan sebagai dewa pemelihara. Dewa Vishnu biasanya digambarkan bertangan 4, masing-masing membawa sangka, lambang pembebasan manusia dari kesulitan, cakra lambang perputaran dunia, pada lambang kekuatan, dan Padma lambang kedewaan. Altar batu merupakan sebuah batu monolit berbentuk menyerupai meja berhiaskan bunga Padma pada sisinya. Fungsinya sebagai tempat meletakkan sesaji pada waktu upacara keagamaan. Siva Nandi adalah wahana atau kendaraan dari Dewa Siva, dewa tertinggi dari Trimurti. Terbuat dari batu andesit dengan ukuran tinggi 106,5 cm, lebar 83 cm, dan panjang 133 cm. Jambangan batu berbentuk silinder tapi berpenampang lonjong dengan hiasan bunga teratai. Benda dengan berpenampang seperti lingkaran biasanya dikaitkan artinya dengan asal mula hidup atau Padma mula. Diperkirakan fungsi jambangan sebagai wadah air suci. Hal ini didukung hiasannya berupa teratai yang merupakan lambang kesucian. Arca Dewa Wisnu digambarkan berdiri tegak dengan sikap kaki sama bangha atau lurus. Kepala arca mengenakan kirita makuta.
memiliki tangan 4, di mana pada tangan kanan belakang membawa cakra, namun kondisinya kini pecah. Pada tangan kiri belakang membawa sangka, sedangkan tangan depan sebelah kiri membawa gada, dan tangan sebelah kanan depan kini telah putus. Adapun atribut lain yang terlihat adalah lengan tangan memakai keyura atau kelat bahu, gelang tangan bersusun 3, kalung, upavita, gelang kaki, sabuk manikam, dan menggunakan busana dari pinggul hingga di atas lutut. Dari laksana yang digunakannya, diidentifikasi bahwa arca ini adalah arca Dewa Wisnu. Yoni. Secara umum bentuk yoni kotak berpelipit. Pada semua sisi dihiasi ukiran suluran yang indah. Cerat yoni disangga naga raja, sedangkan ujung cerat diukir ornamen suluran. Lubang yoni tidak tepat di tengah yoni namun agak bergeser ke tepi. Yoni adalah landasan lingga yang melambangkan kelamin wanita. Pada permukaan yoni, terdapat sebuah lubang berbentuk segi 4 di bagian tengah untuk meletakkan lingga yang dihubungkan dengan kehadiran candi. Kala adalah salah satu binatang mitologis dalam agama Hindu yang digambarkan sangat menakutkan, mata melotot, mulut menyengal memperhatikan taringnya. Terdapat pendapat bahwa Kala merupakan dari dewa matahari. Oleh karena itu, ada Kala yang bermata satu. Kala umumnya diletakkan di atas ambang pintu atau relung candi, fungsinya sebagai penolak bala. Makara adalah binatang mitos yang berbentuk menyerupai ikan tetapi berbelalai, berfungsi menyalurkan air hujan di candi. Demikian tadi destinasi wisata kita ke Museum Erlangga yang ada di Kota Kediri, Jawa Timur. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Kidul Official agar kalian semua tidak ketinggalan video menarik selanjutnya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Sampai jumpa di destinasi wisata berikutnya.